Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa berita maupun informasi yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini di bulan Mei tanggal 4 hari Selasa. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jeng Dini lanjut, Jeng Dini bakal menginformasikan kepada kalian yang mengikuti lomba Himpaudi atau tahfidz Al-Quran untuk anak-anak PAUD. Itu batas untuk penghitungan skornya itu tanggal 6 Mei. Jadi sebentar lagi itu akan ditutup untuk voting atau memberikan suara jagoan kalian masing-masing. Dan nanti bisa dilihat saja di sini daftar-daftar urutan voting terbanyak itu Jeng ini bakal memberikan 1, 2 sama 3 aja, 1 sampai 3. Jadi kalau untuk lebih lengkap lagi bisa dilihat di Facebook Rakyat Benteng. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Jeng bakal membacakannya, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe yang belum subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini, berita yang sangat bagus bagi rakyat Benteng, tepatnya itu di pemerintah Kabupaten Benteng, karena Benteng ini kembali mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Nah, hasilnya ini Pemkab Benteng Bengkulu Tengah kembali meraih penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian. Nah, penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Haji Ferry Ramli SHMH didampingi Ketua DPRD Benteng, Budi Suryantono SOS, Inspektur Ipda Benteng Lili Triyanti SOS, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Weldo Kurnianto MM kemarin. Nah, dalam kesempatan itu Ferry mengaku bangga atas raihan yang didapat. Ia turut mengapresiasi kinerja dari seluruh organisasi perangkat daerah. PLT Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Muhammad Hidayat mengatakan berdasarkan hasil audit ditemukan beberapa catatan kecil, namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian predikat opini. Terlebih beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK telah dilaksanakan secara baik dan maksimal. Berita selanjutnya ini masih dari halaman utama, yaitu terkait dengan COVID-19 dan vaksin. Ada 7.031 lansia Benteng belum divaksin. Dilaporkan dari Karangtinggi, sesuai instruksi dari pemerintah pusat, sasaran vaksinasi pencegahan COVID-19 ini ditujukan kepada para warga lanjut usia, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari sasaran 8.903 lansia, baru 1.602 lansia yang divaksin. Sisanya itu sebanyak 7.031 lansia yang belum divaksin. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Benteng Nurul Fajri Escape mengatakan saat ini vaksinasi tengah berlangsung di seluruh puskesmas di Benteng. Bahkan dari 1.602 lansia ini 139 lansia diantaranya telah menerima vaksin kedua. Nurul menuturkan adapun secara rinci jumlah lansia yang sudah divaksin yakni Puskesmas Karangtinggi 136 lansia, Puskesmas Ujung Karang sebanyak 72 lansia, Puskesmas Kembang Seri 41 lansia, terus ada Puskesmas Aturan Mumpo sebanyak 62 lansia, Puskesmas Karananding sebanyak 53 lansia, Puskesmas Lubuk Unen 86 lansia, lalu ada Puskesmas Pagarjati sebanyak 52 lansia, Puskesmas Arga Indah 140 lansia, Puskesmas Sri Kuncoro 135 lansia, Puskesmas Renah Kandis 94 lansia, terus Puskesmas Sekayun 55 lansia. Selanjutnya ada Puskesmas Pematang 3 sebanyak 81 lansia, Puskesmas Pekik Nyaring 75 lansia, serta ada Puskesmas Sidodadi 132 lansia, Puskesmas Bentiring 128 lansia, Puskesmas Tanjung Dalam, Puskesmas Sukarami 84 lansia, Puskesmas Jambu 44 lansia,
Puskesmas Tabateret 72 lansia dan Puskesmas Tabalagen sebanyak 96 lansia. Sekretaris Dinskes Benteng Barti Hasibuan SKMMM ini mengatakan meskipun telah divaksin, warga diminta untuk tetap patuhi protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan gunakan masker. Dan untuk berita selanjutnya ini tentang perkembangan pembangunan jalan tol, yaitu 14,6 km jalan tol tuntas dibangun. Dilaporkan dari Karangtinggi, proses pengerjaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera Sesi 1 Bengkulu Taba Penanjung masih berlangsung. Dari total panjang 17,6 km, saat ini progres pembangunan telah mencapai 83,6% atau sekitar 14,6 km. Nah, Koordinator Humas PT Hutama Karya Infrastruktur Chandra Irawan mengatakan jika pembangunan diperkirakan tuntas usai Lebaran mendatang. Adapun saat ini beberapa kendala yang ditemukan adalah beberapa lahan milik warga terdampak proyek belum ganti rugi lantaran belum menemukan kesesuaian harga. Sementara itu, terkait dengan polemik penutupan akses jalan menuju lokasi proyek tol ini oleh pemilik lahan Tahirman Mukti, pihaknya berencana untuk melaporkan ke Polda Bengkulu, terlebih kerap kali akses jalan sering ditutup oleh pemilik padahal harga sewa lahan telah disepakati. Untuk berita selanjutnya ini dari halaman Liputan 11 RBT, ini terkait dengan pemerintah desa yang tidak ingin bekerja sama dengan media. Tidak adanya data yang tersedia pada website yang resmi dari pemerintah desa Pemdes Nakau Kecamatan Talang 4 ditanggapi oleh Sekdes tempat, Lutfi Verdana Putra. Nah, kepada RBT kemarin dirinya mengaku jika website tersebut baru dibuat pada Desember 2020 tahun lalu, sementara saat ini masih dalam tahap penginputan data desa. Nah, sementara untuk website lain yang diketahui sudah ada pada tahun 2017, dirinya belum mengetahui pasti. Nah, Lutfi menjelaskan website yang baru ini diberi nama nakau.desa.id dibuat oleh Guntoro dari Siti Pemitra Karya yang beralamat di Kota Bengkulu. Pembuatan website ini menggunakan dana sebesar 1,5 juta rupiah yang bersumber dari APBDes pada tahun anggaran 2020. Saat ini website dikelola oleh salah satu admin yang juga perangkat desa, Tresna Van Fajar, secara sukarela. Tujuan dibentuknya website desa untuk mempublikasikan kegiatan yang ada di desa, baik itu pemberdayaan masyarakat atau pembangunan fisik. Meski demikian, pihaknya akan tetap menjalin kerjasama dengan media. Nah, untuk berita terakhir hari ini masih dari halaman Liputan 11 RBT, bantuan bagi korban kebakaran terus mengalir. Berita ini terkait dengan beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu bahwa ada kebakaran yang terjadi di Desa Tabapasma. Pasca rumahnya terbakar, Elvi beserta anaknya sementara waktu tinggal di rumah keluarga terdekatnya, bahkan bantuan dari berbagai pihak terus mengalir, di antaranya dari Karang Taruna, Basarnas, pemerintah desa, PGRI, Dinas Pendidikan maupun anggota dewan. Evi menuturkan jika terdapat bantuan yang cukup, rumahnya berkemungkinan akan dibangun usai Lebaran nanti. Pasca kebakaran, Elvi sementara libur bekerja. Saat ini dirinya disibukkan dengan mengurus dokumen penting yang terbakar seperti ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran hingga surat kendaraan. Nah, itu saja beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng, tepatnya hari ini 4 Mei 2021 pada hari Selasa. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Kalian bisa melihat informasi berita yang lebih lengkap di sini. Di sini banyak terdapat himbauan-himbauan yang terkait dengan COVID-19 ataupun berita-berita yang ada di desa, terutama di pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengunjungi website resmi kami di rakyatbenteng.com. Bisa dilihat di bawah layar ini atau bisa diklik di description box. Di sana lengkap ada website, dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Instagram maupun Twitter. Dan jangan lupa untuk
mendukung channel kami dengan subscribe channel kami bagi yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya, dan tentunya aktifkan notifikasi agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Dan ini juga tak lupa untuk mengingatkan kepada kalian di masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu menjaga kesehatan dan tentu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, atau menghindari kerumunan. Nah, saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.